Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Masih dalam suasana tahun baru yang minggu kedua tanggal 10 Januari tahun 2021. Kita bersyukur saat ini kita tetap diberikan kesempatan untuk hadir beribadah di gereja. Kita lihat banyak hal yang mungkin kita seringkali membuat kita tentang untuk kita khawatir, tapi kita percaya dengan Tuhan tidak akan terlepas dari kehidupan kita sebagai orang beriman. Amin Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Untuk penata layanan minggu tanggal 17 Januari 2021, tema firman Tuhan membangun keinginan yang Tuhan yang dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Pengkhotbah Pendeta Yosua, diikuti Tiang Henry, pemusik Ibu Yuri, penterjemah Bapak Nathanael, penyambut Ibu Lina, doa syukur Ibu Geriawati dan LCD Saudara Septian. Untuk wadah tambahan, kita tetap doakan untuk saudara-saudari kita yang saat ini sakit, khusus untuk Ibu Asmara ini yang dalam masa pemulihan sekarang sudah ada di Binjai Medan bersama Pak Martin. Kita doakan supaya kehidupan dia di sana juga tetap Tuhan boleh memberikan pemulihan, Tuhan boleh memberikan kesehatan yang baik, dan dia boleh dipimpin Tuhan dimanapun dia berada, tetap setia memilih yang lain Tuhan. Terus untuk Ibu Harimah juga yang terselanjut beberapa waktu yang lalu, kita doakan juga Tuhan buatkan di rumahnya sekarang. Dia boleh dipulihkan juga lalu kita maupun obat yang dia konsumsi setiap saat. Dan juga Ibu Lili yang kita dengar nama ini jatuh dan sekarang terbaring tempat tidur di rumahnya. Kita doakan juga Tuhan juga boleh memberikan untuk orang tua ini supaya dia tetap di dalam kondisi apapun yang boleh tetap memuji Tuhan dan dihiburkan dikuatkan Tuhan, sehingga tetap senantiasa boleh bersandar pada Tuhan dan segala hal menjaga keluarga ini juga. Kita doakan untuk semua ini biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kita doakan juga untuk jemaat yang berusaha lanjut dan saat kita senantiasa doakan supaya Tuhan tetap menolong mereka, menghibur mereka di masa-masa pandemi ini. Mereka tetap di rumah masing-masing bisa ibadah secara online ataupun ibadah alternatif yang lain untuk tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan boleh menghibur, menguatkan mereka keluarga yang ada juga. Kita juga doakan tidak lupa penanganan COVID-19 di Indonesia. Ya, semoga semakin hari kita melihat Tuhan boleh memberikan kuasanya menolong sehingga boleh semakin baik, khususnya untuk kondisi saat ini kita melihat bukan semakin membaik malah semakin memburuk. Tapi kita doakan supaya Tuhan tetap punya rencana buat setiap manusia, buat kita semua. Dan kita percaya apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan punya rencananya sendiri buat kita supaya kita memiliki hikmat, kita boleh belajar, kita boleh rendah hati, kita boleh segala melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan ini kita belajar dari rencananya kita seringkali susah, tapi saat ini Tuhan maka kita belajar untuk melihat segala sesuatu yang baik di dalam mata rohani kita, bagaimana kita hidup lebih baik masa saat ini. Demikian pokok-pokok doa yang akan kita doakan nanti, dan juga ada persembahan yang terkumpul pada minggu kemarin tanggal 3 Januari kemarin. Cuma yang hadir 26 orang dan persembahan umum berapa Rp60.000. Untuk persembahan lain Bapak Ibu sekalian bisa melihat di pengumuman. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon diberikan tahukan kepada hamba atau pengurus tempat. Demikian pengumuman dari saya. Kita akan mendengarkan dulu dan masih jauh.
berdiri. Kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama Tuhan. Kita tahu hidup kita adalah pimpinan Tuhan. Dimana kita berada, kapan kita berada, suasana apapun yang kita alami, kita percaya kasih Tuhan tidak akan kenal lagi dari kita sebagai orang Tuhan. Kita akan katakan kasih Allah, the love of God. Ya, kita inginkan menuju kasih Allah. Yang segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Kasih Allah amat besar yang tak buruk Islam, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan, mencipta tak berdosa yang mengutus anaknya, kasih dan damai dengannya, dosa diampuninya. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
memang kita untuk hidup dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih atas untuk Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian 150. Sampai nanti kita akan mempersiapkan persembahan persembahannya. 150 yang dikobarkan sejati. Terima kasih, silakan dulu Bapak Ibu. Kita dihadapkan satu pilihan bagaimana hidup kita boleh diselamatkan dan berarti bagi sesama kita dan juga memuliakan nama Tuhan. Iman kita adalah iman yang adalah dasar bagi kita sebagai
anak saya sebagai orang pribadi diselamatkan karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita katakan hanya Bapak Ibu kita memilih Yesus. Kita sudah memilih yang mereka kita memilih Yesus. Yesus adalah pribadi Tuhan dan Juru Selamat kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita katakan 325, ku memilih Yesus sambil kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini.
Pagi hari Tuhan kami datang, kami bersyukur karena kami pada pagi hari ini kembali menikmati semua kebaikan Tuhan yang tidak terhingga. Bersyukur pada pagi hari ini kami masih bisa bangun, menarik nafas kami, memenuhi paru-paru kami dengan oksigen, dan kami bisa merasakan betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kami. Bersyukur pagi ini ketika kami bangun, kami masih bisa bertemu dengan istri, bertemu dengan suami, dengan orang tua, dengan anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan semua kebaikan-Mu. Bersyukur pagi ini ketika kami bangun, kami masih bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kami. Kami masih bisa merasakan setiap bagian-bagian tubuh kami berfungsi dengan baik. Bersyukur Tuhan, itu adalah nikmat sederhana yang sesungguhnya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, memperlihatkan kepada kami betapa Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Kami bersyukur kami masih diizinkan Tuhan menikmati semua kebaikan itu. Karena itu Bapak, pagi hari ini kami akan sepenuh hati menghampiri Engkau dalam doa dan permohonan kami, Bapak juga firman Tuhan, meminta Tuhan kasih karunia dan pengertian kepada Tuhan turun atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Yang di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan tidak ada dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kita batasi bagian ini, kita buka lagi satu bagian firman dari Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Dan Lukas 19 ayat 1 sampai 10, firman Tuhan berkata demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Lalu maka berlari-lari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata Sakeus, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang peras dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu kasih Tuhan, memanjat pohon ara di Yeriko adalah sebuah keputusan terbaik yang pernah dibuat oleh seorang Sakeus. Ya, sekalipun tindakan ini kelihatan sedikit konyol, ya, dan sangat kekanak-kanakan orang seusia Sakeus. Diperkirakan Sakeus ini sudah berusia parubaya. Parubaya berarti sudah 50 tahunan ke atas gitu ya, ketika peristiwa ini terjadi. Jadi memanjat pohon bagi seorang yang parubaya seperti adalah sesuatu yang konyol. Kenapa? Karena untuk orang yang parubaya memanjat pohon itu adalah sebuah tindakan yang sangat beresiko. Kalau jatuh, orang yang sudah parubaya itu resiko tinggi, belum osteoporosis gitu ya. Sendi-sendinya sudah, engsel-engselnya sudah sudah los gitu ya. Jadi kalau jatuh itu sangat beresiko.
Sehingga kita selalu katakan tuh orang kurang dapat di masa kecilnya, udah tua masih naik-naik pohon, itu sudah manjat-manjat pohon. Dan bagi seorang Sakeus yang adalah seorang terhormat, Sakeus digambarkan sebagai seorang pemungut cukai, ya, dengan penampilan, dengan outfit yang bisa dilihat oleh orang, ini orang kaya, ini orang yang berpendidikan, pasti punya etika dan attitude-nya itu bagus. Tapi ketika orang menyaksikan itu orang naik pohon ngapain dengan jubah kehormatannya, tapi dia dan rasa penasaran yang tinggi. Ya bagi kita yang punya rasa penasaran tinggi, kita pasti masih punya gengsi. Ya ampun, gue udah tua gini, masa gue manjat-manjat pohon, gengsi amat gitu ya. Tapi seorang Sakeus, dia rasa gengsinya dipendam sedemikian rupa karena firman Tuhan mencatat dia mau melihat orang seperti apakah Yesus itu. Maka dengan outfitnya yang masih terlihat oleh orang lain bahwa ini adalah pemungut cukai, ini adalah orang kaya, ini adalah orang yang terpandang dan terhormat, dia nggak peduli, dia manjat pohon dan dia mendapati bahwa ada Yesus di situ. Ya, pemungut cukai yang bertumpah ini menerima kunjungan yang enggak terduga, tapi kunjungan itu mengubah hidupnya yang sedemikian rupa. Ya, Alkitab tidak mengatakan dengan jelas kepada kita apa yang mereka diskusikan. Ya, ketika Sakeus bersama-sama dengan Tuhan Yesus makan bersama, Alkitab tidak mencatat apa yang sedang didiskusikan oleh mereka. Dan biasa pada meja makan itu ngobrol ngalor ngidul, semua bisa kita obrolin, dari yang receh sampai yang penting, dari yang gak jelas sampai yang sangat serius bisa kita obrolkan di situ. Nah, nggak dicatat di situ apa yang sedang didiskusikan antara Tuhan Yesus dengan Sakeus sampai membuat seorang Sakeus bisa mengubah mindsetnya sedemikian rupa. Dan orang yang berpikir harta adalah segalanya, ya uang itu adalah segalanya, sampai diubahkan sedemikian rupa oleh Tuhan sampai mengingatkan kepada Sakeus, ternyata uang yang aku punya, yang aku dapatkan, yang aku terima, itu bukan uang yang baik. Maka aku harus kembalikan. Ya. Kalau ambil 100, kembalikan 100, fair. Tapi seorang Sakeus mengatakan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ya, dari orang yang pernah kuperas. Bapak Ibu kasih Tuhan, Sakeus benar-benar mengalami sebuah pertobatan. Pertobatan itu adalah sesuatu istilah yang sering disalahpahami. Ya, sering disalahpahami. Pertobatan sejati itu lebih dari sekedar mengatakan maaf. Ya, kita kalau nonton di TV, ya penjahat-penjahat yang sudah keciduk sama KPK, keciduk sama polisi, ya mereka konferensi pers minta maaf, saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan itu. Itu bukan pertobatan, Bapak. Itu ketangkep dan nggak punya jalan keluar lagi. Maka satu-satu solusi adalah bicara maaf. Ya, bicara maaf. Ya, pertobatan sejati artinya adalah metanoia. Apa metanoia? Metanoia untuk hidup dengan cara yang menyenangkan hati Allah. Itu metanoia. 180 derajat. Nah, kita berubah. Bukan berubah 360 derajat, 360 derajat berarti balik ke titik semula. 180 derajat berarti dari titik sini kita berputar ke titik balik yang berbeda, memperlihatkan kehidupan kita yang menyenangkan hati Allah. Nah, Bapak yang kasih tahu, Sakeus melakukan hal itu. Ya, Sakeus melakukan hal itu dan menjadi sebuah gambaran kepada kita apa itu pertobatan sejati. Ya, hukum perjanjian lama menuntut seorang pencuri untuk membayar kembali jumlah penuh yang dia curi. Ditambah ada denda. Ya, 1/5 dari nilainya. Kalau kita mau lihat dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, di situ dijelaskan hukum-hukum tentang pengembalian ya hasil curian. Tetapi bagian ini Sakeus berjanji akan mengembalikan 4 kali lipat jumlah yang dia curi. Ya, Sakeus berarti sudah memahami bahwa tindakan dia sebagai seorang pemungut cukai itu adalah tindakan sang pencuri. Ya, kita berpikir pencuri itu adalah orang nggak tahu kita ambil duitnya, orang nggak tahu kita ambil barangnya. Gitu. Tapi Sakeus menyadari bahwa tindakan dia atau profesi dia sebagai seorang pemungut cukai itu pun adalah pencuri. Ya, cukai dibayarkan oleh orang-orang Israel. Jadi orang Israel pada masa itu mereka tuh mau kerja keras seperti apapun, mau berhemat seperti apapun, mau kerja pagi sampai pagi lagi mereka nggak akan pernah kaya. Mereka diperas habis-habisan gitu sama pemerintah Romawi.
adalah cukai dan pajak yang harus mereka bayarkan. Makanya orang-orang Israel, ya, mereka tuh sangat benci kalau melihat ada pemungut cukai, karena ini adalah orang yang memiskinkan mereka. Ini adalah orang yang merampas hasil kerja mereka. Dan Zakheus menyadari bahwa tindakan itu adalah tindakan sang pencuri. Ya, Zakheus mencuri 100.000 dari seseorang. Ya, lalu karena ada hukum yang harus membayarkan kembali 1/5 dari nilainya, maka hukum itu mengharuskan Zakheus itu membayar 120.000. Ya, 20.000 itu adalah 1/5 dari hukum yang harus dia jalankan. Tapi Zakheus berkata, aku akan membayar kembali 400.000. Ya, perhatikan bagaimana seorang Zakheus rela menawarkan setengah kekayaannya kepada orang miskin. Ya, Zakheus menyadari dia membayar 400.000 pun mengembalikan kepada Tuhan itu bukan uang dia, gitu ya. Itu uang dari kejahatan dia. 400.000 itu bukan uang hasil kerja keras dia, tapi adalah hasil kerja keras orang lain. Uang air mata orang lain, uang keringat orang lain. Maka dikatakan dia akan kembalikan itu. Ya, dia rela semua yang dia punya, yang dia dapatkan dikembalikan. Tapi makasih Tuhan, puji Tuhan pada Tuhan. Zakheus dalam pertemuannya dengan Tuhan mengalami perubahan hati yang radikal. Mengalami perubahan hati yang radikal. Dia menyadari betapa besar dosa-dosanya dan betapa dia sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, semalam saya baru melayani konseling seorang bapak yang sejak pandemi ini mengalami depresi yang luar biasa. Ya, dari seorang yang produktif, dari seorang yang sangat energi, mobilitas itu sangat tinggi. Dia katakan selama pandemi ini saya bingung mau ngapain. Ketemu pengajian kagak bisa, mau ketemu orang pun takut. Biasa saya pagi-pagi udah gak di rumah, saya udah ketemu sama banyak orang. Saya sudah melobi perusahaan ini, perusahaan itu untuk mengambil barang sama dia, tapi sekarang dia nggak bisa. Gitu, dia nggak bisa. Awal-awal pandemi kan sangat menakutkan, gitu ya. Sangat menakutkan, semua berubah. Keramaian tiba-tiba menjadi sunyi, hening. Orang hanya panteng TV, perkembangan corona di kluster ini kena, kluster itu kena. Betapa orang bergidik ngeri, gitu ya. Sehingga bapak itu merasa begitu terpukul luar biasa. Dia katakan, yang dia nggak bisa tidur, selalu cemas, selalu gelisah. Dia merasa bahwa hidup itu nggak berarti, nggak berharga. Dia merasa menjadi sumber kesusahan buat keluarga, menjadi sumber kesusahan buat istri dan anak-anak. Rasa tidak berharga, ya, membuat dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak berguna. Ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau katakan pada kita pada hari ini, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Setiap kita punya beban dan pergumulan. Kalau kita mau ceritakan Bapak Ibu, saya percaya kita mau katakan, kamu lihat saya enak, kamu nggak tahu saya punya kesusahan besar. Kamu lihat saya santai-santai, kamu nggak tahu saya punya beban hati yang luar biasa. Semua kita punya beban hati, semua kita punya pergumulan, semua kita punya tantangan. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mengatakan kepada kita, apapun pergumulan, tantangan, dan kesusahan yang sedang Bapak Ibu dan saya hadapi, Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Dan Zakheus menyadari pertemuannya dengan Tuhan mengingatkan kepada dia betapa besar dosanya, betapa besar dia membutuhkan anugerah dan kasih Tuhan. Dan ketika Tuhan menjamah dia, ketika Tuhan bertemu dengan dia, Tuhan katakan, engkau dikasihi dan engkau diampuni. Maka Bapak Ibu itu semua itu menjadi titik tolak seorang Zakheus mengalami pertobatan yang radikal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, tapi itu adalah bukti dari perputaran yang tulus. Ya, mungkin kita katakan, wah, Zakheus ini seperti Robin Hood, ya, merampok saudagar-saudagar kaya, lalu dia bagikan kepada orang-orang miskin. Bukankah itu baik? Nah, Robin Hood itu, ya, kalau diangkat kisahnya di film itu sangat luar biasa, gitu ya. Mencuri atau kejahatan putih, gitu ya, merampok saudara-saudara kaya, orang-orang
bangsawan, lalu dibagikan kepada rakyat-rakyat yang miskin. Dibagikanlah, dilemparkan ke rumah mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, Sakyus menyadari perbuatan baik itu tidak menyenangkan. Ketika dia mengembalikan 4 kali lipat pun dari hasil curiannya kepada orang itu tidak membuat dia diselamatkan. Ya, banyak orang berpikir hasil kejahatan itu nanti aku akan bagikan pada orang. Karena aku mencuri itu sesuatu yang baik, gitu ya. Mencuri itu sesuatu yang baik. Tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan. Tindakan Robin Hood yang mungkin cuma sebuah romantika, tapi itu bukan sebuah alasan untuk membenarkan tindakan demikian. Sekalipun kita katakan, wah, kapitalis memang harus dihadapi dengan cara demikian. Tapi kasih Tuhan, perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang Sakyus tidak membuat dia diselamatkan. Tapi perbuatan baik itu adalah sebuah bukti dari perputaran yang tulus. Bukti dari sebuah perubahan 180 derajat yang dialami oleh seorang Sakyus. Ketika dia berbuat baik itu adalah sebuah bukti pertobatannya di hadapan Tuhan. Tapi kasih Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang hidup tanpa pertobatan? Hamba Tuhan pun ketika hamba Tuhan tahu kebenaran, dan Tuhan tahu firman Tuhan. Di Bapak Ibu kasih Tuhan, hamba Tuhan pun berumur. Pertobatan diperlukan untuk keselamatan kita. Ya, itu tidak bisa ditawar, Bapak Ibu. Ya, pertobatan diperlukan untuk keselamatan kita. Pertobatan sebuah titik tolak, sebuah harga mati untuk sebuah keselamatan. Ya, keselamatan kita nggak bisa dibayar, Bapak Ibu. Ya, kalau pada zaman Martin Luther ada penjualan surat penghapusan dosa, nggak bisa. Berapa banyak pun uang yang kita masukkan ke dalam peti lalu bergemincing bertemu dengan koin yang lain, maka dosa kita diselamatkan itu sangat besar konsep yang tidak berguna. Keselamatan kita itu adalah karena kasih karunia Tuhan, diiringi dengan sebuah pertobatan yang tulus di hadapan Tuhan. Karena di sepanjang kehidupan kita perlu bertobat setiap hari. Ya, malam itu Bapak Ibu bilang begini, berkali-kali dikatakan, apakah dosa sih masa lalu dia? Sampai Tuhan jadikan saya begini sekarang. Nah, apakah karena dosa masa lalu dia? Dia selalu terintimidasi dengan dosa-dosa masa lalu. Yang ketika dia usaha, ketika mungkin dia menyakiti istrinya, menyakiti anak-anaknya, dia selalu tertuduh, dia terintimidasi. Apakah karena dosaku? Maka Tuhan buatku menjadi seperti ini. Tapi Ibu kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Yang hari Tuhan panggil kita bertobat dari berbuat dosa kita. Ya. Saya mendapatkan satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, ayat firman Tuhan ini cukup menggelitik sekali buat saya. Ini adalah satu bagian yang dikata begini di Yakobus 4:16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bapak Ibu, kita kalau sakit fisik kita ada obatnya. Betul ya? Flu nih, wah tinggal minum Nepalgen 3 tablet, gitu ya. Yang sekali minum 3 tablet ya Daud. 3 tablet 1 hari, pagi, siang, malam kita minum, lalu kita pulih. Ya, tapi dikatakan kita seringkali bertemu dengan sakit rohani kita. Apa yang menyembuhkan kita? Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh dalam arti sakit rohani kita. Sakit yang kita nggak tahu, kok saya gelisah, kok saya takut, kok saya tidak nyaman, kok saya merasa insecure, kok saya merasa hidup saya seperti terintimidasi. Sakit rohani sedang mendera hidup kita. Kita tidak aman. Kita seringkali merasa begitu gelisah, kita begitu sensitif, kita begitu tidak berdaya ketika menghadapi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepekaan kepada kita untuk memahami, sadari bahwa kamu tuh sedang sakit. Ya, 2 hari lalu saya posting sebuah
status. Check up and wake up. Check up, ternyata setiap kita harus merendahkan diri kita untuk check up. Ini ada apa sih dengan saya? Ya, kita kalau mau tahu sakit kita check up darah. Lalu ada reportnya gitu ya. Nih yang merah ini nih, yang mesti dijaga-jaga tuh yang ini, yang mesti diperbaiki tuh ini, yang mesti dipertahankan tuh ini, gitu ya. Nah, check up itu memfasilitasi kita untuk memahami gimana kita sekarang, bagaimana kondisi rohani kita hari ini. Mari kita check up bersama-sama Bapak Ibu. Kita check up, apakah saya lebih bersukacita hari-hari ini? Atau adakah saya hari-hari lebih banyak murung, lebih banyak mudah emosi, lebih mudah sensitif? Saya menjadi begitu terganggu ketika ada perlakuan orang-orang yang sepertinya tidak menyenangkan buat saya. Atau jangan-jangan saya sedang bermain dalam dunia asumsi, sehingga membuat saya tidak bisa dimaksimal untuk berlari lebih jauh, karena saya terpenjara dengan asumsi saya. Kita check up, saya sering general check up gitu, dengan diri saya. Ya, ada banyak hal gitu yang saya tahu sepanjang tahun ini harus diperbaiki. Karena ternyata kita nggak muda lagi. Ya, kita nggak muda lagi. Pokoknya sudah 40 tahun ke atas, katanya kondisi kita sudah tidak muda lagi. Walaupun kita harus merasakan saya harus selalu muda, tapi kita harus menyadari bahwa kita tidak selalu muda. Kita harus memahami bahwa kita perlu banyak diperbaiki. Ya, setelah check up, setelah memahami bahwa inilah saya, kenali diri saya ini rapuh, saya ini butuh dukungan, saya ini butuh dikasihi, saya ini butuh diterima, saya ini butuh diampuni, saya butuh dimengerti. General check up, kita memahami siapa diri kita, lalu kita wake up. Apa tidak kita? Ya, orang kalau sudah general check up lalu dia tidak wake up, tidak melakukan sesuatu, minum obat, ke dokter, konsultasi, dia selama-lamanya cuma akan ada di batas bahwa saya ini begini loh, kolesterol saya tinggi, darah tinggi saya nggak terkontrol, gula darah saya begini dan begitu. Kita cuma sampai di situ. Kita perlu wake up Bapak Ibu. Datang ke dokter, dokter akan kasih obat buat kita. Lalu wake up-nya kita, orang percaya itu seperti apa? Datanglah kembali. Ya, mulailah mengubah hidup kita, mulailah mengubah mindset kita, mulailah belajar untuk dewasa secara rohani, bahwa kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Kita perlu kembali lagi yang mendekat kepada Tuhan. Jika mungkin selama ini kita menjauh dari Tuhan, mulailah mendekat kepada Tuhan. Jika selama ini mungkin kita rasakan, wah ini gara-gara saya kendor dalam pelayanan, dalam doa, dalam firman Tuhan, mulailah pergi diri kita untuk mendekat kepada Tuhan. Atau mungkin kita merasakan, wah hari ini saya sedang menjauh, saya sedang tidak ada di lingkaran yang baik, saya mungkin sedang sedikit tersisih, gitu ya. Mulailah kembali. Tuhan panggil kita hidup di sebuah persekutuan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup di dalam sebuah persekutuan itu bukan hal yang mudah. Suami istri itu sebuah persekutuan. Ya, suami istri persekutuannya aja seringkali nggak selalu harmonis. Ya, boleh kita masing-masing boleh saling mengoreksi. Ya, dalam satu minggu berapa kali kita konflik? Mungkin banyak kali kita konflik. Hal yang sepele gitu ya. Masalah makanan lah, masalah baju lah, masalah anduk lah, masalah makin keran air tidak sebelah kiri tapi sebelah kanan lah. Ya, nggak ngedorong jemuran ke dalam lah, nggak gantungin hanger ke tempatnya lah. Itu bisa jadi konflik Bapak Ibu, suami istri. Apalagi dalam sebuah komunitas yang lebih besar. Ya, kadang-kadang suami istri bisa berasumsi. Ya, kadang-kadang suami istri bisa berasumsi. Ketika kita mengambil diam, ranah asumsi itu berkelana dengan luar biasa, dengan liar di pikiran kita. Baru ranah suami istri. Suami bisa asumsi dengan istri, istri bisa asumsi dengan suami. Melibatkan hati, pikiran, ya emosi, harga diri dan lain sebagainya. Sama. Tapi kita perlu merendahkan diri. Karena dikatakan bahwa bersama saling mendoakan. Tujuannya adalah supaya
kamu sembuh. Bapak Ibu, marilah pada hari ini kita belajar dari seorang Sakeus. Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan itulah yang mengubahkan dan memperbaharui dia. Ketika dia check up bersama dengan Tuhan, dia check up bersama dengan Tuhan. Nggak tahu diskusi itu seperti apa, tapi saya percaya diskusi antara Tuhan Yesus dengan Sakeus ada sebuah diskusi yang intim, sebuah diskusi yang membangun, dan akhirnya mengubahkan mindset seorang Sakeus, dan akhirnya dia wake up. Apa tindakan dia? Kembalikan, dan katakan bahwa dia mengembalikan semua yang sudah dia ambil dari orang lain. Dan apa kata Tuhan kepadanya? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Itu sebuah statement dari Tuhan. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena ada sebuah pertobatan yang ditunjukkan oleh seorang Sakeus. Bapak Ibu, kita menghadapi banyak hal dalam kehidupan kita. Marilah pada hari ini kita belajar. Jika mungkin kita banyak bermain di asumsi-asumsi yang salah dan menjerumuskan hati kita, menjerumuskan hidup kita, marilah kita bertobat. Jika hari ini pun mungkin kita dipenjarakan dengan banyak pemikiran-pemikiran yang negatif, pemikiran-pemikiran yang tidak membangun kita, pemikiran-pemikiran yang membuat kita tidak bergairah untuk bersekutu, untuk melayani, untuk bersuka cita bersama dalam sebuah kelompok, dalam sebuah komunitas. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kepada kita bertobatlah. Kasih Tuhan merangkul dan menjamah setiap kita. Ada banyak hal yang kita hari ini Tuhan bisa ubahkan hidup kita. Yang hidup saya, hidup Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bertumbuh. Karena kita membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi penolong, untuk menjadi pelita dan suhu untuk kehidupan kita. Kita kan Yesus memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Mari Bapak Ibu kita sampai di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami senantiasa membutuhkan Engkau atas kehidupan kami. Membutuhkan kasih karunia-Mu untuk mengangkat kami kembali. Betapa Tuhan kami begitu lemah dan tidak berdaya. Kerap kali tantangan dan kesulitan hidup Tuhan merampas bagian-bagian terbaik yang kami tahu bisa kami kembangkan dalam kehidupan kami. Tantangan, pergumulan, dan kesulitan sehingga merebut sukacita kami, damai sejahtera kami. Kami butuhkan pertolongan Tuhan. Mampukanlah kami meresponi pertobatan seorang Sakeus yang sudah mengubahkan dan memperbaharui kehidupannya. Kami rindu kehidupan kami pun demikian. Tolong kami Tuhan untuk check up kehidupan kami. Dibutuhkan hikmat-Mu Tuhan untuk mengenali siapa diri kami. Maka bukan hanya kami check up Tuhan, tapi kami pun harus bangkit kembali. Harus ada sebuah aksi dan tindakan dalam diri kami, sehingga Tuhan kami sembuh dan kami pulih. Tolonglah kami sangat lemah, kami tidak berdaya. Butuh pertolongan-Mu, kami butuh kasih setia-Mu, kami butuh penghiburan Tuhan. Berkatlah setiap jemaat-Mu, mereka banyak menghadapi banyak pergumulan dan tantangan Tuhan. Kita anugerah kasih setia daripada Engkau Tuhan boleh menyertai dan kehidupan setiap mereka. Tahu kasih-Mu ada kasih yang luar biasa, kasih yang merangkul kepada setiap kami, dan tidak satu pun dari antara kami Tuhan yang tidak diperhatikan oleh Engkau, karena Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa. Pagi hari pun kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Kami berdoa buat Ibu Asmara, berdoa buat Ibu Halimah, berdoa juga buat Ibu Libiru. Kami berdoa biar Tuhan jamah dan tolong mereka. Setiap pergumulan, setiap kesulitan yang mereka hadapi, kami
minta anugerah kasih setia kepada Tuhan tinggal dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka oleh karena kecelakaan pesawat Tuhan dari Jakarta menuju ke Pontianak. Bisa merasakan betapa kehilangannya mereka, begitu betapa berdukanya mereka. Ada banyak hal yang mereka tidak tahu Tuhan yang akan terjadi. Yang mereka yang punya kepentingan dan juga hal yang mau mereka kerjakan, berkumpul dengan keluarga, melakukan aktivitas dan kegiatan. Tapi Tuhan, nah, satu kondisi dan lain hal, akhirnya Tuhan mau menjemput mereka. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bahkan juga Tuhan ajarkan kepada kami untuk berempati, untuk juga Tuhan turut mendoakan yang Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap mereka. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa juga menyerahkan untuk penanganan COVID di Indonesia. Ya Tuhan, walaupun hari-hari yang kami lihat di televisi mungkin ada kabar yang menakutkan buat kami, karena pertambahan semakin hari semakin signifikan, ditambah lagi dengan banyaknya berita-berita yang beredar yang belum tentu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Seringkali banyak memberikan dampak yang tidak baik, memberikan khawatir, memberikan keresahan, memberikan kebimbangan yang luar biasa. Kami berdoa kiranya Engkau tolong kepada pemerintah kami, bahkan juga untuk vaksin yang sudah siap diedarkan. Kami berdoa biar Tuhan boleh memberkati, boleh menolong di dalamnya, supaya Tuhan keberadaan vaksin ini sungguh bisa menolong pada setiap masyarakat Indonesia yang nanti akan menerimanya. Kami tolong berkatilah supaya vaksin ini Tuhan kekuatan dan juga kesehatan kembali dinikmati dengan sukacita oleh seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, pun jika ada beberapa di antara masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin Tuhan karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk menerima vaksin ini disuntikan ke tubuh mereka, kami berdoa biar Tuhan Yesus juga jangan, Tuhan Yesus tolong berikan penghiburan, kekuatan, bahkan juga ingatkan kepada mereka bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa kepada Engkau ya Bapak, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sadar pada Ku takkan cemas, ku tak
Solo. Kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saat ini kita diutus pulang ke rumah kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan, dan alamilah pertobatan bersama dengan Tuhan, alamilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka perjumpaan itulah yang akan mengubahkan kehidupanmu dan kehidupanku. Arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang yang diberikan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan dari segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun berkat kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, apapun yang kau kerjakan, jika ada berkat dan perkenanan Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin. Yesus kembali.